warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisya Tambaliana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu DML. DML itu merupakan bahasa manipulasi data, di mana pada statement DML dijalankan ketika menambahkan baris baru ke tabel atau bisa disebut dengan insert, mengubah baris yang sudah ada pada tabel atau update, menghapus baris yang sudah ada dari tabel atau delete. Nah, transaksinya terdiri dari kumpulan pernyataan DML yang membentuk unit kerja logis. Lalu, nah ini contohnya, menambah baris baru ke tabel. Nah, di sini ada nilainya yang akan ditambahkan, yaitu nilai departemen ID-nya 70 dan manajer 204, untuk location-nya 2700. Nah, itu kita masukkan, yang akan dimasukkan atau yang ditambahkan yang di awal, yang ini tadi, untuk nilai departemennya hanya 10, 20, 50, 60, 80, dimasukkan baris barunya yaitu 70 ini. Yaitu atau bisa disebut kita menambahkan baris ke tabel dengan menggunakan statement insert atau syntax statement insert. Nah, ini dengan insert into table column untuk nilainya ini. Nah, dengan sintaks hanya satu baris yang dimasukkan pada satu waktu. Nah, sebelum operasi DML dijalankan pada tabel, kita buat salinan tabelnya, yaitu dengan create table, copy department, select from department. Nah, perhatikan bahwa menyalin tabel dengan cara ini tidak menyalin semua batasan atau hanya 000. Lalu, menyisipkan baris. Nah, jika menyisipkan baris yang berisi nilai untuk setiap kolom, daftar kolom tidak diperlukan dalam klausa insert. Buat daftar nilai dalam urutan default kolom pada tabel. Nah, nilai harus diberikan untuk setiap kolom. Nah, dengan cara ini, yaitu insert into copy departemen. Untuk nilainya, kita masukkan nilainya itu 40. Partitioning, ini 201, 1100. Selanjutnya, atau bisa kita buat daftar kolom dalam klausa insert. Nah, yaitu ini. Kita buat ininya. Ini untuk daftar kolom, itu insert into copy departemen. Ini klausa daftar kolomnya, departemen ID, departemen name, dan sebagainya. Ini untuk nilainya, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, buat daftar dalam urutan yang sama dengan bidang yang tercantum. Sertakan nilai karakter dan tanggal dalam tanda kutip tunggal. Nah, untuk ini ada untuk menyisipkan baris. Nah, insert itu digunakan untuk menambahkan baris ke tabel. Nah, ya, insert itu kita gunakan untuk menambahkan baris atau ya menambahkan baris ke tabel atau untuk menentukan kolom yang akan dimasukkan nilai. Berikutnya, menyisipkan baris dengan nilai not null, yaitu untuk yang pertama metode eksplisit, yaitu menghilangkan kolom dari daftar kolom dengan menggunakan insert into copy departemen. Nah, kita masukkan kolomnya, lalu nilainya kita masukkan. Untuk selanjutnya yaitu metode implisit, yaitu tentukan kata kunci nol dalam klausa values atau nilainya. Nah, kita masukkan saja ini nilainya. Tentukan kata kunci nolnya. Selanjutnya, menyisipkan nilai khusus. Nah, kita dapat menggunakan fungsi untuk memasukkan nilai khusus dalam tabel. Nah, fungsi sysdef mencatat tanggal dan waktu saat ini. Nah, ini dengan menggunakan insert into copy employee ID, first name. Nah, kita masukkan ini. Lalu ini untuk nilainya,
kita masukkan. Lalu selanjutnya menyisipkan nilai tanggal dan waktu tertentu. Nah, di sini yaitu menambahkan atau tambahkan karyawan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan untuk nilainya, itu tambahkan karyawan, nilai yang coba kita lihat. Tambahkan karyawan. Mungkin tambahkan karyawan. Nah, ini. Untuk selanjutnya, verifikasi tambahan. Nah, di sini untuk verifikasi tambahannya itu 7 Desember 2002. Lalu, mengubah data dalam tabel. Nah, dari awalnya, ini data yang ini, ada 90, 90, 90, diperbarui baris di tabel employees. Jadi, ini, perbarui 60, 60, 60. Nah, sintaks pernyataan update. Nah, untuk atau mengubah. Nah, ubah nilai yang ada dalam tabel dengan pernyataan update, yaitu update tabel, set kolom sama dengan value atau nilainya, where condition. Nah, secara umum, gunakan kolom primary key dalam klausa where guna mengidentifikasi satu baris untuk pembaruan. Perbarui lebih dari satu baris sekaligus jika diperlukan. Nah, memperbarui baris di tabel. Nilai untuk satu atau beberapa baris diubah jika Anda menentukan klausa where. Nah, di sini ada update, copy employees, nah set, departemen ID-nya sama dengan 50, where employee ID-nya 113. Nah, nilai untuk semua baris di tabel diubah jika Anda menghilangkan klausa where. Nah, where-nya dihilangkan. Selanjutnya, memperbarui baris di tabel. Nah, tentukan set kolom name-nya sama dengan 0 untuk memperbarui nilai kolom ke 0. Lalu, melanggar batasan. Di sini ada update, employee, set, departemen ID-nya ini, where, ini. Untuk departemen 55-nya, ini tidak ada di tabel induknya. Berarti yang 55-nya tidak ada pada tabel induk. Coba kita lihat dulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pernyataan truncate, yaitu menghapus semua baris dari tabel, membiarkan tabel kosong, dan struktur tabel tetap utuh. Nah, adalah pernyataan DDL dan bukan pernyataan dari DML. Tidak dapat dibatalkan dengan mudah. Nah, itu sintaksnya truncate table underscore name, yaitu contohnya ini, truncate table-nya, tabel name-nya yaitu copy underscore employees. Nah, untuk rangkumnya, jadi pada DML ini, untuk membuat daftar operasi DML yang diperlukan untuk mengelola data tabel database, yaitu insert, menambahkan baris, update atau mengubah, delete, menghapus. Di sini akan kita gunakan penggunaan insert, update, dan delete. Nah, kita connect. Kita langsung saja mulai dengan kita connect dulu menggunakan sys as sysdba passwordnya, lalu alter user hr account
unlock. Nah, lalu kita ganti passwordnya yang dengan lebih mudah, yaitu identified by passwordnya 1234566. Nah, langsung saja kita coba connect HR-nya, password yang baru. Nah, sudah connect. Langsung saja kita di sini select table underscore name from user underscore table. Nah, di sini sudah terdapat 7 rows selected, 7 rows terdeteksi itu. Di sini table name-nya ada regions, location, departments, job, employers, job history, countries. Nah, di sini kita select bintang from regions. Kita cek regions. Kita cek. Nah, di sini sudah terdapat Europe, Americas, Asia, Middle East, and Africa. Nah, di sini kita akan menambahkan, atau kita akan melihat dulu apa sih isi dari ini regions ini. Kita akan melihat apa isi regions ini dengan menggunakan dash regions. Nah, ini dia isinya, ada regions ID, region names. Nah, sekarang kita akan insert atau menambahkan satu lagi. Di sini kan ada 4, akan kita tambahkan dengan menggunakan atau insert. Nah, di sini akan menggunakan insert atau akan menambahkan baris dengan menggunakan insert into regions dalam kurung region ID yang ini, region name underscore name kurung. Nah, di sini kita masukkan nilainya, values-nya di sini saya akan buat 0 saja. Nilainya. Lalu nama apa kita tulis? Nama daerah lagi. Nama daerah. Lalu nama daerah. Lalu di sini akan kita cek, yaitu select from region. Nah, di sini sudah ada tambahan. Nah, yang awalnya ini cuma 4 tadi. Nah, sekarang ada tambahan, yaitu nama daerah. Nah, di sini kita akan tulis atau akan kita ganti Europe ini menjadi nama lain, atau Indonesia misalkan. Nah, dengan menggunakan
update regions update regions set regions set region names sama dengan kita akan ganti menjadi nama Indonesia. Di mana region ID sama dengan, karena ini akan kita mengubah pada Europe ini, berarti ID-nya 1. Jadi 1. Oh, error. SQL update regions set region. Region ini tadi ada S-nya, seharusnya tidak. Region name sama dengan Indonesia, where dimana region ID-nya sama dengan 1. Nah, 1 update. Nah, kita cek, select bintang from regions. Nah, di sini sudah diubah namanya menjadi Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan menghapus atau delete yang atas ini. Nah, yang nama daerah ini dengan menggunakan delete from regions where region ID-nya sama dengan atau yang akan kita ubah, yang kita hapus nih yang 4. Kita tulis 4 seperti yang ini. Coba kita ulang lagi. Delete from regions where region ID sama dengan, kita coba ubah yang ini yang 0 aja. Kita cek, select bintang from regions. Nah, di sini sudah kita hapus yang nama daerah ini. Tersisa Indonesia, Amerika, Asia, Middle East, dan Afrika. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.